Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Pino asal Jogja yang menanyakan, saya ingin bertanya, semisal ada orang ataupun sekelompok orang adalah dari suku pedalaman yang tidak tersentuh teknologi di luar, ya. Mereka tidak mengerti agama Islam sama sekali. Apakah mereka masuk neraka? Jika begitu, apakah mereka dilahirkan untuk masuk neraka? Seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Pertanyaan menarik ini. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga, menciptakan neraka, dan menciptakan manusia dan jin ya untuk mengisinya, kan begitu kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu masuk surga. Gitu ya. Oleh karenanya diberikanlah petunjuk, guidance, yaitu agama, kan, ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, begitu, tidak dibiarkan ya. Dan ada perintah untuk menyampaikan, yaitu dakwah. Nah, pertanyaannya tadi mungkin ya, ada orang yang lam tablughu dakwah. Jadi dalam pembahasan ulama itu adalah malam tablughu dakwah, orang yang belum tersentuh dakwah. Ya, informasi tentang Islam itu belum nyampe, walaupun sekarang ini kan zaman teknologi, mungkin saja seandainya saking ya tertutupnya atau bagaimana, kan tidak ada akses ya. Ya, kalau betul-betul itu min ahlil fitrah disebutnya ya, kembali ke fitrahnya. Kalau fitrahnya itu ada Allah di situ, insya Allah ya kan. Dulu min ahlil fitrah itu ada seseorang yang ya dia tidak melihat, tidak mendengar ya kan, pokoknya tidak bisa komunikasi begitu. Tapi ketika kita coba dia itu Muslim atau tidak begitu kan, susah kan. Dia menjawabnya itu di mana Allah, ya menunjuk aja begitu kan. Nah itu kan, nah, itu Kak Rasulullah, wah dia itu ya beriman, dia beriman ya kan, ya dengan isyarat itu saja dah. Nah itu dengan wasilah apapun, kalau dia itu ya ada Tuhan, kamu misalnya kan, ya di mana Tuhan, ya udah dia beriman begitu, fitrahnya seperti itu ya kan. Ya mungkin Tuhannya siapa belum nyampe lagi kepada tauhid kan, pokoknya kamu hidup diciptakan sendiri, enggak, misalnya kan, siapa yang menciptakan. Nah jadi kalau ya dari fitrahnya itu ya bisa menyampaikan kepada Tuhan, ya Tuhan ya, nah itu udah beriman tuh. Apalagi kalau sampai kepada Tuhannya itu satu ya kan, dan Allah, udah begitu ya kan. Jadi ya Allah tidak berkepentingan untuk ya memasukkan siapapun ke neraka gitu. Justru ingin, bukan berkepentingan, tapi ingin kalau bisa manusia itu ya ke surga. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran, ya turunkan Rasul, wajibkan dakwah kepada para ulama, begitu. Dan dakwah itu ya setiap waktu begitu ya kan. Kalau situasi sekarang agak sulit dibayangkan ya. Tapi ini kan hanya pengandaian. Pengandaian. Teorinya sih ada, pembahasan tentang itu ada. Itu dimasukkan kepada ahlul fitrah. Jadi fitrahnya lah yang akan memposisikan dia itu di mana. Wallah. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hendra asal Tanjung Selor yang menanyakan, misal kita investasi tanam modal 50 juta. Sudah berlangsung 3 tahun, terus kita berniat menjual saham investasi kita dengan harga 70 juta. Apakah ini termasuk riba dan bagaimana cara menjualnya agar tidak rugi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saham itu kan adalah bukti kepemilikan ya, berupa warkat ya, warokoh, itu saham. Dijual biasanya kan, perusahaan itu menjual
karena butuh dana yang besar, ya menjual saham per lembar saham misalnya 1.000 atau 10.000. Nah, seseorang tertarik nih mau beli 100 lembar saham atau 1.000 lembar saham. Nah, itu kan berarti dia memiliki aset perusahaan itu sekian, begitu. Itu. Dan itu sah, ya kan, berarti. Nah, saham ini tentu akan bergerak, ya, nilainya sesuai dengan kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, setelah 1 tahun itu tentu saja setelah divaluasi, perusahaan itu asalnya 1T, sekarang nilainya 2T, bisa begitu kan. Sahamnya juga naik, yang asalnya 10.000 sekarang per lembar saham menjadi 15.000. Nah, yang menghitung itu disebutnya perusahaan pialang. Nah, jadi tidak, kalau seseorang itu mampu menghitungnya boleh, tapi kalau tidak, untuk dimudahkan ya pergi ke perusahaan pialang, menanyakan ini saham ini sekarang bagaimana, kan begitu. Dan itu real, begitu. Itu bukan riba, bukan ya, kan? Riba, ya. Karena adalah perusahaan ini bergerak, tentu saja menanggung Ada perhitungan biaya, ada risiko, ada dan seterusnya. Pengelolaan ya itu berhak mendapatkan keuntungan atas jerih payah pengelolaan perusahaannya itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Taufan asal Makassar yang menanyakan, bagaimana ketika rumah yang sering kita tempati, sholat, berzikir, dan bersolawat, lantas ada teman yang berperilaku zina di satu rumah tersebut, apakah hilang keberkahan rumah tersebut? Ya, di sini ada pemilik rumah, ya, ada rumah, ada orang yang numpang, taruhlah ya begitu, teman siapa begitu di rumah lalu berbuat sesuatu. Nah, tentu masing-masing itu ada sawab dan iqab, ya. Orang yang berbuat baik lahu sawab, orang yang berbuat maksiat alaihi iqab, begitu. Jadi tidak dicampur-campur, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, si teman itu nakal, ya, dia mainlah dengan perempuan PSK begitu di rumah itu, ya kan. Nah, bagaimana, ya, apakah rumah itu menjadi tidak berkah, sholat di situ menjadi tidak saya, tidak, ya kan. Itu masing-masing berdiri sendiri, ya. Jadi tentu rumah itu kalau memang kesehatan kesucian rumah itu terpenuhi sebagai syarat sahnya sholat di situ, ya sah sholat, ya kan. Begitu. Kemudian tentu yang melakukan sholat kalau terpenuhi syarat rukunnya sholat, ya sah, ya, begitu. Bahwa di situ terjadi satu kemaksiatan orang lain, kan berarti kan orang lain. Nah, kalau orang yang punya rumah itu tidak berbuat sesuatu untuk mengingatkan, ya kan, sehingga dengan dia lalai itu terjadilah misalnya kemaksiatan. Nah, di situ berarti kan alaihi ithmun, ya kan, tetap sah sholatnya, ya kan, tapi di poin ini dia, ya, berdosa. Ya kan? Tidak dicampur-campur. Nanti totally amal seharian itu tentu, ya kan, hari ini ya keuntungan, kalau keuntungan itu ya sawab, pahala si A ini sekian, tapi terdiskon karena dia membiarkan, ya begitu kan, atau tidak melaksanakan kewajiban dakwah, jadi didiskon. Nah, itu saja, ya kan. Jadi masing-masing amal itu ada perhitungannya, imma sawab imma iqab. Dalam sehari, apalagi setahun, seminggu, itu tentu ditotal bagaimana itu kan. Oleh karenanya ada pelaporan amal itu kan pekanan. Ya kan. Nah, itu pekanan itu amal sepekan berapa begitu kan. Amal soleh, amal toleh
hitung, kemudian apakah berat yang mana itu. Jadi termasuk itu menjadi faktor pengurang ya, membiarkan satu kemaksiatan terjadi di lingkungan, apalagi di rumah sendiri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kemahakuasaannya terhadap alam semesta, terhadap hamba-hambanya. Terjadilah musibat bagi saudara-saudara kita di Cianjur dan mungkin juga dan sekitarnya, yaitu gempa bumi dengan magnitude 5,6. Tetapi korbannya cukup banyak, 268 sampai berita tadi itu. Belum lagi yang luka-luka, itu yang wafat 268 plus tadi yang ditemukan, yang hilang ditemukan wafat. Berarti kan sudah 269. Wallah mungkin berapapun, tapi ratusan yang wafat, ribuan yang luka, ya kan, tentu saja musibat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan. Kita doakan mudah-mudahan yang wafat ya husnul khotimah insyaallah. Bahkan kita doakan itu mendapatkan syahadah, syahadatul akhirah ya. Itu termasuk yang meninggal karena reruntuhan, meninggal karena tenggelam, meninggal karena ya musibat, sakit, itu adalah syahid akhirah. Jadi syuhadaul akhirah mereka, dan tentu saja yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hidup diberikan ketabahan, kesabaran, dan diberikan kekuatan tentu saja untuk memperbaiki kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya Allah. An tunawwira qulubana wa uqulana ya Allah. Wa antashrah sudurana wa antashrah sudurana wa antumitana 'alal imani wal islam. Amin ya Allah. Wa antumitana 'alal imani wal islam wa antarzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.